Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan di sini kita masih membahas tentang bagaimana tata cara secara teknis ketika ingin memiliki tanah yang tidak ada tuannya ataupun tanah yang belum ada pemiliknya. Dan di pembahasan sebelumnya kita sudah lihat yang pertama di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa man ahata mawatan ay daraba 'alaiha ha'itan. Jadi kalau dibilang ahata berarti dia mengelilingi tanah tersebut dengan tembok, dengan pagar. Yamna ad-dukhul minhu, dan dengan keberadaan pagar tadi membuat orang enggak bisa sembarang masuk ke area tanah itu. Walaysa ha'itan yasiran ka hajarin aw hajarain, dan yang dibilang tembok atau yang disebut dengan pagar itu tidak cukup tentunya dengan satu batu atau dua batu saja. Wa zahiru kalamil muallif walau kabirah amma idza kana fil aradi. Nah, jadi di situ termasuk kalau luas tanahnya sangat-sangat lebar tetap butuh dibatasi, dikasih pagar di tembok. Tinggal masalah nanti jenis pagarnya seperti apa. Intinya orang tahu bahwa ini sudah dikasih pagar gitu ya. Amma idza kana fil aradi, kalau nanti posisi tanahnya itu adalah tanah yang syuh, tanah yang sempit, bi ankanatil balad fi ardin mahjuzatin imma bil anhar wa imma bil jibal. Ada nanti satu daerah, satu wilayah itu areanya dibatasi oleh sungai atau dibatasi oleh gunung. Jadi misalnya di sisi utara dan di sisi timur, jadi dia kekunci itu, atau di sisi utara dengan sisi barat itu adalah pegunungan. Ya sudah, berarti akan menjadi lebih sempit dan sudah dibatasi oleh gunung tadi. Fa liwalil amr an yuhaddida wa yaqul la ahad yatamallak aksar min kada wa kada. Kalau memang tanah ataupun area tersebut sangat-sangat terbatas, berarti peran dari penguasa, peran dari imam, peran dari pemimpin negara tersebut untuk memberikan aturan, batasan. Wa yaqul, dia bilang tidak boleh mengambil, menguasai atau memiliki tanah di atas gitu ya, atau lebih dari misalnya sekian ratus meter atau sekian ribu meter persegi. Wa dzalika min ajli an la yahtakiraha ahadul al-aqwiya, agar nanti tidak dimainkan oleh para pemilik uang, orang-orang yang punya kemampuan ekonomi cukup tinggi, nanti dia akan timbun itu. Orang yang punya modal dia nanti bisa timbun, dan apa yang terjadi, dia pagar itu semua, summa yabi'uha, lalu dia jual ala nasi bisamanin ghalin. Lalu setelah dia kuasai semua, dia perdagangkan ulang kepada orang-orang. Akhirnya yang terjadi, yang bisa memiliki tanah hanya yang punya uang dengan jumlah yang sangat besar, karena harga jualnya sudah tinggi. Tapi tujuan tadi ditetapkan itu supaya mereka pun yang uangnya terbatas punya kesempatan yang sama untuk memiliki tanah.
Asaniyah, nah sekarang yang kedua yaitu adalah hafara bi'ron. Dia menggali sumur ataupun sumber air, fawasala ilal ma, hingga mengeluarkan air sampai dia ketemu mata air. Fa inna hadza ihyaun. Ini juga termasuk cara menghidupkan ataupun menandai bahwa memang ini punya saya. Lakin mallazi yamlikuhu bihafri al-bi'r. Sekarang pertanyaannya, kalau bicara gali sumur, maka seberapa jauh atau seberapa luas wilayah yang dia bisa miliki dengan aktivitas menggali sumur tersebut? In kanatil bi'ru lil wirdi wa nahwihi fa innahu yamliku harimaha. Kalau misalkan dia bangun sumur tadi atau dia bikin atau dia gali sumur itu untuk apa? Untuk pengairan, untuk kebutuhan misalkan apalagi selain pengairan misalkan tanam-tanaman dan yang lainnya, dan nanti juga akan disebutkan juga untuk wakanat li sakil ard, untuk nyiram tanaman. Maka di sini apa yang dia miliki kalau dia mau buat pengairan sejenisnya, yang dia miliki adalah harimaha, yaitu apa yang ada di sekitarnya. Wa sayati insyaallah bayan zalik, dan nanti akan kita temukan penjelasan mengenai perkara ini. Wa in kanat li sakil ardi ka bi'ri zira'ah fa innahu yamliku kullama ajra alaihi alma. Tapi kalau misalnya kamu bikin sumur bukan sekedar mau diambil ngalir ke mana misalnya ya, ke satu tempat, tapi memang itu untuk menyirami tanam-tanaman yang ada di wilayah ataupun di tanah tersebut, berarti dia bisa memiliki semua tanah yang dia sirami tadi. Fa in lam yasil ilal ma falaysa bi ihya'in lakinnahu yakunu ahaqqu biha min ghairihi. Bagaimana jika dia sudah melakukan upaya untuk menggali sumur, hanya saja ketika dia gali dia belum bisa mendapatkan air, jadi airnya tidak keluar. Maka apa yang dilakukan? Dia tetap punya hak atas tanah tersebut. Untuk apa? Untuk mengelola, punya hak untuk menggunakan. Jadi dibandingkan orang lain yang belum datang ke situ, maka yang sudah menggali sumur ini dia punya hak lebih, punya nggak bisa kita usir atau kita gusur secara sembarang, karena dia punya kedudukan yang lebih di situ. Li'annahu ibtada'a bil ihya, dan dia ini sudah mengawali untuk menghidupkan ataupun menggunakan tanah tersebut. As-salisa, lalu cara yang ketiga, au ajrahu ilaihi min ainin, atau dia alirkan ke tanah tersebut air dari tempat lain. Fa qauluhu ajrahu ay ajra alma, dia mengalirkan air ilal mawad, ke tanah yang belum ada pemiliknya tadi. Jadi itu termasuk cara. Jadi misalkan ada di satu peta atau satu wilayah di mana di situ nggak ada air, akhirnya dia ngambil tuh, ngalirin. Mungkin dia masukkan airnya dari sungai, mungkin dia tarik air itu dari tempat lain menggunakan instalasi pipa atau yang sejenisnya. Min ainin au nahwiha, dari sumber air. Seperti apa sumber air? Kan nahri, seperti sungai. Fa innahu yahsulu bihi al-ihya, maka jika itu dia lakukan berarti dia sudah bisa memiliki tanah tersebut, karena tanah itu awalnya tidak ada yang punya. Walakin mallazi yumlak al-jawab, apa yang dia bisa miliki? Jawabannya kullu ma jara alaihi al-ma'u fahuwa ihya'un. Maka semua yang dialiri, yang dilewati, yang disirami dengan air yang dia masukkan tadi, itu bisa dia miliki.
Au habasahu, sekarang yang keempat. Jadi yang ketiga tadi dia memasukkan ataupun mengalirkan. Yang keempat adalah habasahu anhu liuzra. Jadi bagaimana caranya dia mengolah tanah sehingga siap untuk ditanami. Ini juga kita sebut faqad ahyahu, dia sudah memiliki atau dia sudah menghidupkan tanah ini. Fahadhihi ardun alma fiha katsir la tasluh li zar. Jadi kalau dia keringkan itu juga bisa. Kalau tadi kan kering dimasukkan air supaya basah. Sekarang bagaimana jika kondisinya itu basah, banyak airnya, jadi terlalu berair, ini nggak cocok. La tasluh li zar. Kalau mau ditanami dengan kondisi air yang meluap seperti itu nggak bisa. Maka yang terjadi idza zuri'a fiha, kalau nanti tetap ditanami maka akan terjadi gharq, tenggelamlah si tanaman-tanaman itu, terendam, akan merusak, mungkin busuk, sehingga dia mungkin buatkan pembuangan, dia buatkan nanti penahan air dan sejenisnya untuk mengkondisikan tanah tadi supaya layak ditanami. Fakaifa yuhyiha, bagaimana cara dia untuk menghidupkan tanah tersebut? Yuhyiha bi an yahbisa alma anha, dengan cara dia menahan air agar tidak masuk ke wilayah itu, ke tanah tersebut. Fa idza habasal ma anha, kalau dia sudah tahan air itu maka akan menjadi tasluh lizar faqad ahyaha. Akhirnya tanah menjadi standar, memenuhi syarat untuk ditanami, bisa dia tanami. Karena memang beberapa daerah terutama yang dataran rendah, di dataran rendah itu kecenderungannya air ngumpul, air menggenang, sehingga kalaupun nanti kita tidak buatkan upaya, yang terjadi ketika ditanami bisa kebanjiran, tenggelam karena posisi di dataran rendah. Ini dilakukan upaya-upaya supaya tanah tetap kering meskipun mungkin hujan lebat. Fa kullu ma habisa anhu al-ma fa innahu tabar muhyan yamlikuhu sahibuhu. Maka itu bisa dia miliki karena itu salah satu upaya. Fa ijra'ul ma ila al-ardi ihya'un. Jadi ketika dia tadi di awal memasukkan air, mengalirkan air, itu bisa dianggap sebagai tindakan menghidupkan tanah dan bisa dia miliki, termasuk man'ul ma anil ardi ihya'un, ketika menghalangi air masuk agar tidak berlebihan ke tanah, ini juga termasuk bentuk ihya. Li'annal maqsuda anta tahayya'a al-ard li azar. Jadi dia menyiapkan kondisi tanah ready untuk ditanami. Wa zada ahlul ilmi faqalu kadzalika law kana fiha asjarun. Dan lalu diberikan penjelasan tambahan oleh para ulama, termasuk juga apabila di tanah tersebut asjar, ada pepohonan, la yumkin, tidak memungkinkan untuk ditanami kalau pohon itu masih ada di situ. Au tazra' fa'azal al-asjar fahuwa ihya'un, sehingga mau tidak mau pohonnya harus ditebang dulu, pohonnya harus dibersihkan, ditumbang, baru bisa ditanami. Mau ditanam sayur atau mungkin ditanami pohon buah, baru bisa. Berarti aktivitas dia menumbang pohon, membersihkan pepohonan yang besar itu bagian dari ihya. Wa kadzalika law kana fiha ahjarun mutarakimah 'alaiha la tasluh al-ard ma'a hadhihi al-ahjar lizar'i thumma zala al-ahjar wa naqaha fahada ihya'un. Begitu pula jika di tanah tadi
ada bebatuan yang banyak, batuan yang besar, sehingga tanah itu pada ketutup batu. Ini kalau mau ditanam nggak bisa, susah. Gimana cara mau cangkulnya? Kita mau misalkan pasang plastik mulsanya juga nggak memungkinkan. Mau dibuat mungkin bedengan untuk tanah juga susah karena banyak batu. Akhirnya dibersihkanlah batunya dulu sehingga menjadi layak untuk ditanami tanahnya. Ini juga disebut dengan tindakan ihya. Di bentuknya beragam. Wa minal ulama man yaqul yurja fi hadza ilal urfi, dan sebagian lagi memberikan sebuah kesimpulan dengan mengatakan intinya permasalahan semacam ini kita kembalikan kepada urfnya masyarakat, kebiasaan yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Bagaimana caranya ketika ada tanah kosong, tidak ada pemiliknya, lalu kita ingin miliki tanah itu? Apa upaya atau apa yang kita perlu lakukan sehingga bisa dikatakan kita sudah memiliki karena sudah menghidupkan tanah itu? Fama addahun nas ihya'an fahuwa ihya'un wama. Nah ini kalau dianggap oleh orang, oh iya tindakan kamu itu sudah dianggap sebagai tindakan menghidupkan tanah sehingga kamu bisa dianggap sebagai pemilik, ya sudah, berarti itu berlaku. Tapi kalau belum dianggap ini menghidupkan tanah, maka falaisa bi ihya. Wa 'allalu hadza bi illah qawiyah. Dan di sini diberikan argumen ataupun dasar yang bisa dibilang cukup kuat. Mereka mengatakan, jadi ulama yang berpendapat, ya sudah, intinya kembalikan saja kepada urfnya, kebiasaan yang berlaku di suatu daerah, di suatu masyarakat itu. Faqalu innal qa'idata indana anna kulla ma atlaqahu asy-syari'u wa laysa lahu haddun fi syar' fa marja'uhu ila al-urfi. Sehingga di sini dikatakan kalau syariat tidak memberikan batas, menetapkan apakah ini tindakan masih bisa dikatakan ihya atau tidak, dan syariat tidak menetapkan batasan-batasan itu, berarti ini akan kita kembalikan acuannya, standarnya kepada urf, kebiasaan di masyarakat. Hal ini berdasarkan sabda Rasul liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardon maitatan fahiya lahu. Jadi Rasul menyebutkan siapapun yang ahya, melakukan tindakan menghidupkan tanah, mengurus tanah yang sebelumnya maitah, sebelumnya tidak ada pemiliknya, berarti tanah itu bisa dimiliki oleh orang yang ahya, menghidupkan tanah tadi. Walam yubayyin an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yahsulu bihi al-ihya. Nah, di sini kan Rasul tidak memberikan perincian secara mendetail, tidak dijelaskan sebenarnya apa sih cara yang dilakukan atau upaya yang bisa dilakukan agar itu disebut sebagai ihya. Wa hadzal qaul, dan pendapat ini disetujui oleh Syekh Utsaimin, la yab'ud amma qalahu al-muallif rahimahullah, lakin rubbama tataghayyar al-ahwal wa takhtalif. Dan ini sebenarnya mirip dengan apa yang disampaikan oleh penulis Zadul Mustaqni, dan juga mungkin akan berubah ya kondisi-kondisi, nanti tergantung keadaan. Apakah dia kembali ke urf atau mungkin tadi kembali kepada regulasi. Amalau gharasa ala ardin wasi'ah kabira asjaran kal jidar fahal yamliku ma kana dakhil hadhihi al asjar. Sekarang ada kasus begini bentuknya. Orang dia masuk ke suatu area tanah dan cukup luas. Ini sama dia dibuatlah pagar, tapi bentuk pagarnya berupa pohon, sehingga ditanami pepohonan mengelilingi tanah itu. Apakah dengan cara seperti tadi dia bisa dikatakan sudah memiliki tanah tersebut karena sudah melakukan tindakan ahata, yaitu mengelilingi
tanah tanpa pemilik tadi dengan pagar? Al-jawabu la yamliku. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh jawabannya tidak. Itu belum bisa dianggap sebagai tindakan ihya. Li'annahu ma zara'aha wala bana. Oh, maaf, itu tadi posisinya kondisi tanahnya memang sudah ketutup dengan pepohonan ya yang mengelilingi. Apakah itu bisa dianggap sebagai ahato? Jawabannya nggak bisa, kecuali memang orang ini yang nanam langsung. Di sini kan bukan dia yang nanam. Jadi biasanya yang bentuknya pepohonan dijadikan sebagai pagar, biasanya pinang. Ya, pohon pinang atau nanti ada pohon-pohon lain, tumbuh-tumbuhan lain yang itu biasa dipakai untuk area perbatasan, untuk batas patok tanah dan yang lain itu dipagari pakai pinang, sehingga orang tahu yang di sisi kiri pinang itu adalah tanah si A, nanti yang sebelah sana belum ada pemilik misalnya. Wal asjar. Nah, kemudian juga yang jadi permasalahan, pohon itu urdhatan li zawal, dia peluang hilang, hancur, rusaknya besar juga. Lakinnahu tajar fayakunu ahaku biha. Nah, meskipun demikian tetap orang ini punya hak lebih dibanding yang lain. Jadi ibaratnya gini, tanah itu tidak bisa mau dikuasai atau dipakai atau dimiliki oleh orang lain kalau si orang yang tadi dia masih di situ, dia masih mau pakai itu. Bima'na annahu la yuzahimuhu 'alaiha ahad. Ini yang tadi. Sehingga tidak boleh dia itu dibersamai ataupun diganggu oleh orang lain. Walakin idza ta'akhkhara fi ihya'iha wa wujida man yatlubu ihya'aha fa yamhal. Tapi kalau memang dia abai atau dia tidak urus itu dengan baik, sedangkan ada orang lain yang datang dan bilang biar itu saya yang urus, berarti nanti dia diserahkan kepada orang yang baru. Wa yuqalu lahu ya fulan imma an tuhyil ard wa imma an tarfa yadak. Jadi kita sampaikan kepada dia, kalau memang kamu mau miliki tanah ini seperti sebelumnya, ada caranya, yaitu kamu hidupin, kamu urus supaya tanahnya tidak mati. Atau kalau enggak, ya sudah, kamu harus angkat tangan, angkat kaki, lepaskan dari tanah itu. Li'anna hunaka man yantadhir ihya'aha. Karena di sana ada orang-orang yang menunggu, ngantri untuk bisa ngurus tanah tersebut. Nah, ini bisa kebayang oleh kita sekali lagi kalau kita di daerah-daerah yang penduduknya masih sedikit tapi tanahnya masih luas, itu bisa kebayang. Tapi kalau di perkotaan sulit membayangkan ini, karena memang tidak sebanding. Jumlah penduduknya berkali lipat lebih banyak dibanding luas tanah yang tersedia. Wa qauluhu au habasahu anhu liyazra faqad ahya. Amma la habasal ma an hadhihi al-ard limujarrad an taibas faqat fa inna hadha laysa bi ihya wa fi hadha isyaratun min al-mu'allif ila anna niyyata mu'tabara fil ihya fi misli hadhihi as-surah. Jadi kalau bicara tadi menahan air agar dia tidak masuk ke tanah tersebut, nanti perlu dicek juga kamu tujuannya apa. Apakah sekedar pengen tanah itu kering aja, atau kamu emang mau pakai tanah itu buat ditanami. Kalau memang itu untuk kamu tanami dan yang lainnya kamu manfaatin tuh bisa. Sehingga di sini nanti dengan aktivitas yang sama bisa beda konsekuensi hukum gara-gara niat yang berbeda dari keduanya. Jadi dalam muamalah niat itu diperhitungkan, sehingga kita juga perlu cek juga niat kita. Lalu wayamlik hari melbi'r
al-adiyah khamsina zira'an min kulli janibin wa harim al-badiyah nisfaha. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan harim? Tadi juga disebut juga di pembahasan sebelumnya, ada pembahasan tentang harim. Harim artinya adalah maharim asy-syai' ay ma haulahu. Apa yang ada di sekeliling, apa yang ada di sekitarnya. Wa qauluhu al-adiyah yakni allati u'idat ba'da an kanat mahfurah min qabl summa tammaha ar-ramal aw al-matar aw ma asbaha dzalik. Jadi kalau bicara galian sumur itu ada yang dia galian lama, ada yang galian baru. Maksudnya apa? Ada sumur itu sudah lama memang ada, sekarang didalamin misalnya atau dibersihkan, digali lagi. Ada yang benar-benar baru, selama ini sebelumnya nggak ada, terus digali, terus dibuat dan benar-benar baru. Nah, yang adiyah itu adalah dia u'idat ba'da an kanat mahfurah, dikembalikan lagi sumurnya, dihidupkan lagi setelah sebelumnya mungkin ketutup karena kena pasir, kena hujan dan yang lain. Summa a'adaha, jadi dikembalikan, makanya al-adiyah. Fa yamlik khamsina zira'an min kulli janibin, maka dia berarti memiliki area yang ada di sekitar sumur itu sejauh 50 zira', 50 hasta. Itu dari setiap sisi. Berarti di sekelilingnya, ke depan 50 hasta, ke belakang sama. Wa dzalika li annahu hafaraha awalan summa hafaraha tsaniyah. Karena orang ini berarti kan galinya 2 kali. Dulu yang pertama dia buat sekali dan sekarang dia gali lagi, ini yang kedua. Fa bil hafri al-awwal malaka 25 zira'an. Dengan galian dia yang pertama itu dia punya hak mendapatkan apa? 25 zira'. Wa bil hafri tsani malaka 25. Dan dengan galian yang kedua dia juga dapat lagi 25 hasta. Fa yakunu al jami'u 50 zira'an. Ini kalau kita total jadinya 50 zira'. Wa muradul muallif rahimahullahu bidzalika al-bi'rul mahfurah li suqya wa laysat li zar. Jadi di sini kita lihat sumur yang dia maksud, yang digali untuk apa? Kebutuhan konsumsi, kebutuhan minum, bukan sekedar siram tanaman. Wa hadza yaqa'u katsiran fil bar inda al-badiyah. Jadi fil bi'r indal badiyah, untuk sumur-sumur yang di pedalaman, tajidu ar-rajul yahfiru bi'ran hatta yasila ilal ma min ajli an yaski masyiyatahu min ibil au bakor au ghanam. Jadi di pedalaman-pedalaman Arab itu kalau kita perhatikan ada warga-warga ataupun orang-orang yang mereka menggali sumur hingga ketemu mata air. Tujuannya apa? Untuk sakyu, untuk yaski masyiyah, memberikan minum buat hewan ternak. Karena bisa bayangkan hewan ternak dibawa ke area terbuka di padang pasir, di tempat yang panas, digembalakan ataupun dia makan misalnya. Ini kalau nggak dikasih minum gimana? Kan nggak mungkin kita gotong-gotong bawa jerigen untuk ngasih minum. Akan lebih simpel kalau bisa gali sumur dan ada sumur di area tadi kita gembalakan ya. Min ibil au bakar au ghanam fa naqul hadzal rajul yamliku bi hadhil bi'ri 50 zira'an in kanat qad u'idat. Maka orang ini yang menggali pertama kali sumur itu,
Kalau misalnya sumur yang setelah sekian lama ketutup terus digali ulang sama dia, berarti dia akan mendapatkan area tadi seluas 50 hasta. Aw 25 zira'an in kanat batiyah, yakni mubtadi'ah fa fa'il huna bima'na maf'ul ay ibtada'a hafruha. Nah, tapi kalau itu yang pertama, baru dia bangun, baru dia gali, ya berarti yang dia bisa miliki hanya 25 zira'. Amma in kana al-bi'ru li zar'i fa huwa syabihun bi ijra'il ma' ilal ardi yakunu ihya'un li kulli ma yumkin an yazra' bi hadhihi al-bi'r. Nah, beda lagi kalau misalnya itu tujuannya untuk tanaman, untuk dia bertani. Maka yang bisa dia miliki adalah ini seperti kita membuatkan irigasi atau seperti membuatkan aliran gitu ya. Ini semua yang yazra' bihadzal bi'r, yang memungkinkan untuk dijangkau atau dikenai air sumur itu. Wa dhahiru kalami al-fuqaha rahimahumullah annahu la farqa baina an yakuna al-hafru sahlan aw yakunu al-hafru syadidan. Dan di sini bisa kita tangkap penjelasan fuqaha, sebenarnya tidak ada perbedaan apakah dia waktu menggali itu posisinya susah menggalinya karena banyak batu keras, atau ketika dia menggali itu mudah karena kondisi tanah tidak berbatu. Kama law kanat ardhan sakhriyah wa annahu la farqa baina an yakuna umquha ba'idan aw umquha qariban. Jadi seperti misalnya nih ada tanah, di situ banyak bebatuannya, kalau mau bikin sumur susah nggak? Jawabannya susah dibanding tanah yang tidak ada bebatuan. Termasuk juga tidak ada perbedaan nanti apakah sumur itu dalam atau tidak dalam. Poinnya adalah apakah keluar air apa tidak. Ta'lilu dzalik anna hadza al-harim huwa allazi yata'allaqu bihi maslahatu al-bi'r. Nah, terus tadi kenapa kok dikasih misalkan sebanyak 50 atau 25 hasta? Karena memang ini yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan sumur. Orang yang tinggal di situ atau orang yang butuh menggunakan. Farrajul fil badiyah inna mahafara hadzal bi'ra min ajli an yaski masyiyatahu. Jadi orang-orang dahulu itu, orang-orang di pelosok, di pedalaman, pedesaan, ketika dia menggali sumur, ini tujuannya apa? Untuk memberikan minum buat hewan yang dia gembalakan. Wa 25 zira'an min kulli janibin fiha kifayah ay dairah yablugh qatruha 50 zira', amma idza kana 'adiyya bima'na annaha intammat thumma hafaraha saniyah fa innahu yamliku 50 zira'an min kulli janibin. Itu perbedaannya kalau sekali kita bikin 25 zira' area yang dikatakan bisa dijangkau, kemudian kalau 2 kali itu jadinya 50. Wa zahiru kalamihim aidan annahu la farqa baina an yakuna al-hafir marratan ukhra huwa al-awwal aw ghairuhu. Dan di sini tidak ada urusan apakah nanti si penggalinya yang pertama, kedua sama atau beda. Amma idza kana huwal awwal fa itauhu 50 zira'an wadih li'annahu ta'iba 'alaiha marratain. Nah, sekarang yang diperkarakan yang bangun atau yang menggali pertama kali sumur itu siapa? Jika sama dengan orang yang menggali untuk kedua kali, dia mendapatkan slot 50 hasta sekeliling sumur, oke lah, itu clear ya. Makanya di sini dikatakan wadih li'annahu ta'iba 'alaiha marratain. Dia capeknya 2 kali.
Wa amma idza kana ghairuhu fa yuqalu innal awwala. Nah, sekarang kalau misalkan yang lain ternyata bukan dia yang pertama, cuman dia yang kedua, karena ketutup akhirnya digali ulang sama dia. Innal awwal malaka khamsan wa ishrin, maka di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ada yang berpendapat yang pertama dapat dia hak 25, sedangkan orang yang kedua ini yang menggali untuk yang kedua kali juga dapat 25. Mingkul janib, dari berbagai sisi, jadi sekelilingnya 25 zira. Fatakunu al-khams wa ishrun al-ula bi'tibari hafril awal laha wa thaniyah bi'tibari hafris sani laha. Jadi tergantung, kalau yang pertama tadi dia yang menggali, ya hak itu atas dirinya. Dan nanti kalau yang menggali yang kedua itu beda orang, setelah tertutup tadi misalnya, atau tidak maksimal karena rusak, berarti dia punya hak 15 zira untuk menguasai tanah itu. Walil imam idza qala al fuqaha al imam fa muraduhum as-sultan al-a'la. Dan ini sudah kita singgung sebelumnya. Kalau para fuqaha menyebutkan al imam, yang dimaksud siapa? Pemimpin tertinggi kaum muslimin. Ai allazi lahu al-kalimah ala ad-daulah, dia yang punya suara, dia yang punya aturan terhadap negara, yang presidennya lah gitu ya. Kal malik masalan fi al-bilad al. Nah, kalau di dalam negara yang sifatnya kerajaan, bentuk pemerintahannya, berarti siapa pemimpinnya atau siapa yang disebut imamnya? Itu adalah raja. Kar-rais fi al-biladil jumhuriyah, kalau negaranya bentuknya republik, berarti yang menjadi imamnya, pemimpin tertingginya adalah presiden. Wa ma asbaha dzalik, dan begitu seterusnya. Fa man lahul kalimah al-ulya fa huwa inda ahli ilmi imam. Dan kemudian orang-orang yang punya perkataan yang tinggi gitu ya, ini juga dia bisa disebut sebagai imam. Kenapa? Li'annahu yu'tamu bihi wa yuta'u fima ya'muru bihi fi ghairi maksiatillah. Jadi dia itu didengarkan omongannya, diikuti perintahnya selama bukan urusan maksiat. Itu imam. Wa kullu man kana qudwah fahuwa imam. Orang yang tadi dari sisi ucapan perkataannya didengarkan, itu disebut imam juga itu ya. Kemudian yang dijadikan contoh itu juga bisa disebut sebagai imam. Dasarnya apa? Walidzalika nusami man yusolli bina fil jamaah imaman. Makanya kalau ada sholat jamaah terus ada yang mimpin sholat, kita sebut apa? Imam. Li'annana na'tamir bi amrih, karena kita diperintahkan untuk taat, untuk mengikuti gerakan-gerakan imam. Fala nukabbir illa idza kabbara, kita tidak mungkin bertakbir kalau imamnya saja belum takbir. Wala narka illa idza raka'a, kita tidak bisa ruku sebelum imam kita ruku. Wa idza qama fa qumna, kalau imam kita berdiri ya kita berdiri. Wa idza sajada sajadna, kalau imamnya sujud ya kita ikut sujud. Itu fungsi imam. Jadi liutamma bih, untuk diikuti. Kemudian di sini dikatakan iqta'ul mawad liman yuhyihi. Iqta'uhu yakni an yakul masalan ya fulan laka hadhihi al-ardu ahyiha. Nah, jadi iqta' itu diputuskan, diplot, lalu ditunjuk, kamu urus tanah ini, nanti ini jadi punya kamu. Itu yang ngomong siapa? Imam, ya, pemimpin. Berarti jadi milik siapa? Milik yang ngurus. Fa idza ahyaha al-maqta' fa innahu yamlikuha. Bisa saja kalau tadi kan orang mencari-cari, mana ya tanah di sini yang belum ada pemiliknya, tanah yang masih kosong, masih hutan. Kemudian dia buka, dia urusi.
Tapi kalau sudah ada yang punya ataupun itu nanti masuk kasnya negara, tinggal dia perintahkan tunjuk untuk orang urusi itu. Fa idza ahyaha al-maqta' fa innahu yamlikuha wa idza lam yuhiha fa innahu yakunu ahaqqu biha min ghairihi. Tapi kalaupun misalnya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang di atas tadi, dia tetap menjadi orang yang berhak atas tanah tersebut. Fayakunul maqta' ka tahajjar alaysa kalladhi ahya. Jadi dia seperti orang yang punya hak beda dengan si orang yang menghidupkan. Di sini ada dua hal, dia sebagai pemilik karena dia menghidupkan, atau yang kedua dia nggak sampai di level memiliki. Tapi kalau nggak ada yang lain yang masuk, dia berhak di situ. Kalau ada yang mau masuk misalkan, nggak bisa nih langsung menggantikan ini karena udah keduluan yang ini. Jadi tetap dia dapat prioritas. Makanya sarannya kalaupun bisa nanti kita dapat tanah tanpa pemilik, silakan diurus. Walaupun memang biasanya itu di hutan-hutan, di pedalaman-pedalaman. Dan catatannya juga itu tidak ditandai sebagai hutan lindung gitu ya. Atau misalnya jalur aliran sungai, kalau itu kan tidak boleh walaupun mungkin tidak ada pemilik. Jadi ada tempat-tempat yang itu nggak boleh diklaim sebagai kepemilikan pribadi. Wa idza qalu walil imam fa allam lil ibaha bima'na annahu la yamna minal iqta', la yamna minal iqta'. Jadi imam itu boleh saja menetapkan nanti yang potongan sebelah sini diurus kamu, diurus. Dan ini sekali lagi imam itu atau para pemimpin tadi, baik presiden yang atau dia perintahkan kepada bawahan, tetap mereka akan dimintai pertanggungjawaban ketika menyalahgunakan. Misalnya harusnya tanah ini diberikan kepada yang belum punya tanah, atau yang lebih berhak adalah misalkan si X, tapi karena dia dekat dengan keluarga atau dekat dengan orang-orang lain, nah ini nggak jadi dikasih ke X, udah ini kamu ke keluarga saya saja. Ini dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Walakin qad yajib wa qad yahrum fa yajibu alaihi idza taqaddama. Nah, jadi ini akan menjadi wajib kalau memang ada yang mencari dan tidak ada yang ngurus tanah. Wa kana hadzal mutaqaddim qadiran ala ihyaiha fal wajib alal imam hina idzin yaqta'ahu hatta la tata'attal al aradi. Jadi ini tanah-tanah agar dia tidak nganggur sia-sia, tidak diolah, bisa dipasrahkan kalau memang ada yang minta. Wa hatta yantafi hada al-mutaqaddim, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak yang mau ngurusin tadi. Wala yamlikuhu wa yakunu haraman idza aqta'ahu syakhsan bima'na annahu qad taqaddama man huwa aula minhu wa aqdar ala ihya'il ardi walakinnahu aqta'aha hadzal rajul li annahu qaribu. Nah, ini yang tadi. Bahkan pemerintah itu haram statusnya, hukumnya ketika ada proyek-proyek ataupun ada hak-hak yang itu keputusannya di pemerintah, tapi dia tidak menggunakan standar yang semestinya. Ada orang lebih berhak, ada yang lebih capable, punya kompetensi untuk ngurusi tanah itu, tapi malah dipercayakan kepada siapa? Yang pertama tadi, gara-gara orang ini adalah li'annahu qaribuhu, itu adalah kerabatnya dia, orang dekatnya dia, au li'annahu dzu jahin au ma asbaha dzalik, atau orang ini punya nama besar atau orang ini disegani, akhirnya takut dan lebih memilih untuk menzolimi orang-orang yang kecil. Wa fuhima min qawlihi iqta'u mawat ay li'annahu laisa lahul haqqu fi an yaqta' ardon zat ikhtisas. Berarti kalau tanah-tanah yang memang dia dipakai perannya sebagai fungsi khusus seperti tadi daerah aliran sungai atau mungkin hutan lindung, yang seperti ini tidak boleh. Li'anna mawat hiya al-ardu munfakka anil ikhtisasat. Karena secara definisi awal pun
tanah yang mawat, tanah yang mati, tanah yang tidak diurus, diabaikan, itu yang tidak ada pemilik. Satu, yang kedua, tidak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus demi hajat orang banyak. Enggak boleh. Nah, di beberapa daerah ada tanah itu dikhususkan untuk padang gembala. Itu memang untuk gembala. Dan ini, atau ada yang fungsinya nanti untuk menahan supaya tidak banjir. Jadi dia bukan hutan lindung, tapi di area ini tidak boleh dibabat lahannya. Dan kalau ini gundul, dia sebagai penahan air tidak fungsi, daerah yang lebih rendah jadi kebanjiran. Nah, seperti itu tidak boleh. Wa al-hadha falaysa lil imam an yaqta audiyal balad, makanya wa turuk. Jadi dia tidak boleh tuh menggunakan wewenang dia untuk sesuatu yang salah. Menerbitkan sertifikat misalkan atas apa, untuk fasilitas-fasilitas umum. Li'annaha mukhtassah wa in lam takun mamlukah. Meskipun tidak dikatakan dia dimiliki, tapi dia sudah dikunci perannya untuk satu yang khusus seperti tadi hutan lindung dan sejenisnya. Walaysa lahu an yaqta mura'il balad. Jadi dia tidak boleh untuk memberikan tanah diolah, diurus, padahal itu punya kepentingan. Seperti apa? Ya, seperti ini ternyata tanah ini, area ini fungsinya untuk apa? Melindungi satwa. Fungsinya untuk apa? Melindungi biota, melindungi ekosistem laut. Ini enggak boleh nih dipasrahin dan yang lain. Walaysa lahu an yaqta ay mahal jama' al-hatab wa ma asbah dzalik li anna hadha min al-ikhtisasat wa laysa min al-ardi al-mawad. Ini yang harus dibedakan sekali. Jangan menyalahgunakan kuasa untuk apa? Menerbitkan sertifikat-sertifikat yang aslinya tidak boleh terbit itu. Walil imam kadzalik min man qama maqamal imam fahuwa misluhu. Dan nanti di sini presiden itu kan bisa diwakili oleh para petugasnya. Misalnya kementerian apa, pertanahan, turun lagi nanti ada kementerian direktorat dan yang lainnya, sampai nanti di daerah ataupun di kecamatan dan kabupaten. Li'annahu fil waqtil hadir al-imam la yatawalla hadha wa inna ma yatawallahu al-wuzara aw al-wukala aw ma asbah dzalik. Karena tidak mungkin presiden langsung turun mengatasi yang begitu. Itu sudah tugas divisi ataupun perpanjangan tangan dia. Warji fi hadha ila nizami al-hukmi. Ini kembalikan kepada hukum tata kelola negara atau hukum yang berlaku. Fa idza kanat ad-daulah yatawalla al-iqta' fiha al-hakim al-a'la fa huwa al-hakim al-a'la. Misalkan untuk mendapatkan izin mengoperasikan tanah tersebut harus ada misalnya putusan dari pengadilan, ya berarti pemimpin presiden dalam hal ini memberikan mandatnya kepada pengadilan. Wala yamlikuhu alwaw huna lil istinaf wa dhamir huna ya'udu 'alal maqta', yakni annal maqta' la yamlikuhu lakin yakunu ahaqqu bihi min ghairihi bihaitsu la yumkin li ahad an yaqum bi ihya'ihi. Jadi kalau dia sudah duluan ke situ dan dia masih di situ, enggak bisa orang sembarang masuk lalu bilang, "Kan tanah ini kosong, saya mau masuk." Enggak, udah ada yang duluan. Dan Rasul mengatakan, "Man ahya ardhan maitatan fahiyalahu." Wa ja'ala manatal hukum al-ihya. Wa qila innahu yamlikuhu bi iqta'i al-imam. Tapi ada juga yang mengatakan atau berpendapat kalau sudah dipotong, diplot, ini ya punya kamu, ini kamu urus, kelola, silakan. Ini katanya bisa menjadi hak milik. Karena Nabi SAW itu pernah aqta' ba'dal aradi, dan iqta' itu artinya apa? Dan iqta'-nya itu adalah tamlik, memindahkan kepemilikan. Sehingga negara kan punya kuasa untuk ngatur tanah-tanah tadi. Dan kalau itu diterbitkan SK, diterbitkan tadi sertifikat untuk ngurus, berarti ini faka'annahu wahabahu, seolah-olah negara memberikan cuma-cuma. Dan hibah ini berarti pindah kepemilikan. Lakinnal aqrab annahu la yamlikuhu. Cuman kalau versi Syekh Utsaimin, beliau condongnya ke arah pendapat pertama, bahwa si pihak yang diserahin adalah sama seperti kayak
hak guna gitu ya, sekedar menggunakan saja, kamu nggak bisa jadi pemilik. Wa annahu ahaqqu bih summa in ahyahu fahaja ma'al matlub wa yamlikuhu bil ihya wa in lam yuhyi wa taqaddam lihyaihi wajaba 'alal imam an yakula lilladzi aqta'ahu imma an tuhyiyah wa imma an tarfa' yadak. Jadi ini polemiknya, kalau nanti kamu sudah dikasih hak guna, hak pakai, tapi kamu tidak urus dengan baik, ya pilihannya kita cabut atau kamu urus. Hal yajuzu liman uqtaya an yatanazal an iqta'ihi. Ada orang yang diberikan porsi di situ, apakah hak guna tanah itu bisa dia tolak atau seperti apa? Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk yang pagi ini kita cukupkan, mudah-mudahan ada faedahnya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.